Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi keberkahan ya. Oke teman-teman, di video aku kali ini ya masih bersama kue tradisional kekinian. Ini cara buatnya sangat mudah, simple, bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah. Cocok sekali buat ide jualan, instant snack box atau camilan santai bersama keluarga tercinta di rumah. Pasti suka ya. Nah, penasaran pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Yuk kita bikin sama-sama. Buat keluarga tercinta di rumah pasti suka. Nah, oke teman-teman, sekarang kita langsung ke cara membuatnya. Langkah pertama, di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya. Lalu masukkan di sini ada 1 kg kacang hijau yang sudah direndam kurang lebih 2 jaman sebelumnya ya. Kemudian kita masukkan ke dalam kukusan, tutup kembali, kukus kurang lebih 30 menit saja karena sebelumnya ini sudah direndam ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan juga ada 1,5 kilogram ya ubi ungu. Nah, ini ubi ungunya kita kupas sampai bersih terlebih dahulu ya. Selesai dikupas selalu dicuci bersih supaya tidak ada getahnya. Sudah selesai dikupas dan dicuci bersih ya, lalu taruh di wadah. Dan langkah selanjutnya kita matikan airnya ya teman-teman setelah dicuci, dan kemudian ini kita potong-potong. Cara motongnya bebas, sesuaikan selera masing-masing saja karena nanti ini ubi ungunya mau kita kukus juga ya. Jadi terserah mau dipotong seperti apapun itu, bebas ya. Langkah selanjutnya, ini kacang hijaunya sudah dikukus kurang lebih 30 menit ya teman-teman. Ini sudah matang, sudah empuk, lalu ini kita angkat. Nah, setelah kacang hijau diangkat, lalu masukkan ubi ungu ke dalam kukusan. Tutup kembali, kukus kurang lebih 15 menitan atau hingga empuk dan matang sempurna terlebih dahulu. Oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan wadah. Lalu masukkan kacang hijau yang sudah kita kukus tadi ke dalam wadah. Dan mumpung masih panas, ini langsung kita tumbuk atau kita haluskan terlebih dahulu ya teman-teman. Biasanya kalau masih panas itu mudah sekali untuk dihaluskan ya. Dan langkah selanjutnya kita tambahkan di sini ada 200 gram gula merah ya. Kemudian 1 sendok teh garam halus dan setengah sendok teh vanilla essence. Kebetulan banget vanilanya ini penghabisan ya, kita tuang semuanya. Lalu tumbuk kembali hingga gula merahnya itu larut ya teman-teman. Karena berhubungan kacang hijaunya masih panas, jadi gula merahnya itu cepat larut ya, sambil ditumbuk-tumbuk seperti ini. Nah, dan ini kacang hijaunya atau unti kacang hijaunya sudah halus ya, seperti ini teksturnya. Kemudian langkah selanjutnya ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata, dan ini dipastikan gula merahnya pasti larut ya teman-teman. Jika setelah ini kita diamkan ya, karena ini posisi masih panas juga. Nah, kemudian ini kita sisihkan unti kelapanya, bukan unti kelapa, unti kacang hijau maksudnya.
Langkah selanjutnya di sini ubi ungu juga sudah matang, ini kita angkat. Lalu siapkan wadah, tuang ke dalam wadah. Nah, mumpung masih panas juga, ini langsung kita haluskan ya ubi ungunya. Ubi ungu sudah halus ya teman-teman. Lalu tambahkan di sini ada 150 gram tepung tapioka ya. Kemudian tambahkan juga 5 sendok makan gula pasir dan 1 sendok teh garam halus. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, buat teman-teman di sini saya tidak menggunakan tepung ketan ya, tapi tepung tapioka saja, karena di sini saya maunya kuenya itu lebih cenderung ke kenyal, jadi tidak ada tambahan tepung ketannya, cukup menggunakan tepung tapioka saja. Oke, supaya lebih mudah, ini mau saya oleni menggunakan tangan saja, tapi pastikan tangannya dicuci bersih terlebih dahulu sebelum megang adonan ya, supaya lebih higienis lagi. Lalu ini kita adonin hingga menjadi adonan yang kalis terlebih dahulu. Ini adonannya sudah mulai kalis ya teman-teman. Nah, seperti ini teksturnya. Jadi di sini saya tidak menggunakan air ya, cukup menggunakan dari kelembapan ubinya saja ya. Nah, jadi kalau terlalu lembek nanti kuenya juga akan ikutan lembek ya teman-teman. Jadi jangan terlalu lembek. Ini sudah pas banget adonannya. Langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan ada unti kacang hijau yang sudah kita bikin pertama tadi ya. Ini sudah saya pulung-pulung kacang hijaunya. Lalu ambil secomot adonan. Nah, ini kita pulung-pulung sebentar. Lalu lubangin di tengahnya seperti ini, dan ini kita isi menggunakan unti kacang hijau ya teman-teman. Nah, ini kita isi. Nah, setelah diisi dengan unti kacang hijau, kemudian ini kita tutup kembali. Cara nutupnya rapat-rapat ya, supaya tidak keluar kacang hijaunya. Nah, setelah ditutup rapat, kemudian pulung-pulung kembali seperti ini. Dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan alat ya, alat unik. Ini bekas bungkus buah ya teman-teman. Nah, ini kita bikin motif menggunakan alat unik yang satu ini ya. Pokoknya ini dijamin nanti hasilnya benar-benar unik, cantik, dan menarik sekali teman-teman menggunakan alat yang unik ini ya. Tapi jangan lupa alatnya ini kita steril terlebih dahulu ya, supaya lebih bersih dan lebih higienis lagi. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman, lebih cantik dan lebih menarik ya. Nah, ini sudah selesai, kita isi semuanya dengan unti kacang hijaunya ya. Kemudian ini taruh di piring. Oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya, ini sudah mendidih. Lalu masukkan adonan kuenya ke dalam kukusan. Dan tutup kembali, ini kita kukus kurang lebih 20 menit saja ya, atau hingga matang. Dan ini setelah dikukus kurang lebih 20 menitan ya teman-teman, ini sudah matang. Kemudian ini kita angkat. Nah, setelah diangkat seperti biasa teman-teman, nah
ini kita diamkan hingga dingin sebentar aja ya. Jangan terlalu dingin-dingin, nggak apa-apa, karena memang di Hongkong lagi cuaca dingin ya teman-teman. Apalagi hari ini sangat dingin sekali, makanya suara saya tuh sedikit gemetar karena nahan dingin teman-teman ya. Jadi dimaklumin ya. Oke, dan ini hasilnya ya teman-teman. Kue mendut ubi ungu isi unti kacang hijau ini sudah matang, dan ini hasilnya sangat cantik, menarik, dan mempesona sekali. Ini cocok banget buat pelengkap isian snack box atau hidangan acara keluarga atau camilan santai bersama keluarga tercinta di rumah juga pasti suka ya teman-teman. Dan ini cara buatnya juga sangat mudah, simple, bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah. Jika buat ide jualan, sesuaikan bahan dan modal masing-masing saja ya. Nah, sekarang kita cobain ya seperti apa rasanya dan seperti apa tekstur dalamnya ya. Jadi sangat cantik banget ya teman-teman, cantik, menarik, dan glowing. Karena berhubungan di sini tidak ada campuran tepung ketan, jadi ini teksturnya itu rasanya lebih ke kenyal ya. Karena di sini saya menggunakan tepung tapioka saja. Nah, jadi tekstur dalamnya itu seperti ini ya teman-teman. Mantap banget pokoknya ini. Ini posisi sebenarnya masih agak hangat-hangat panas gitu ya. Jadi kalau dinikmatin masih hangat itu lebih enak banget ketimbang sudah dingin ya teman-teman. Mantep banget pokoknya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Hetty dimanapun berada ya. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Hetty hingga saat ini. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share ya. Dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Hetty. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya, dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye, silahkan dicoba dan selamat mencoba, semoga suka dengan resepnya ya.